Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Movie. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Tokyo Ghoul. Film ini menceritakan Kaneki Ken, seorang mahasiswa biasa yang berubah menjadi setengah monster setelah transplantasi organ dari monster si pemangsa manusia. Kini ia harus bertahan hidup di dunia kelam monster sambil berjuang menjaga sisi kemanusiaannya dan menghadapi konflik brutal antara manusia dan monster. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Mimin ingin mengingatkan kalian bahwa semua video ini hanya full spoiler. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan dua orang remaja bernama Ken Kaneki dan sahabatnya Hideyoshi. Mereka berbincang di dalam kafe dan membahas banyak hal termasuk tentang Ghoul dan tentang seorang gadis yang bernama Rize Kamishiro yang sedang ditaksir oleh Kaneki. Kaneki merupakan anak remaja yang terkenal kutu buku dan pendiam. Tak lama gadis itu pun datang ke kafe tempat mereka berada. Kaneki yang gugup lantas menjatuhkan buku yang dari tadi dipegangnya. Gadis itu lantas mengambil buku Kaneki dan ternyata mereka menyukai penulis buku yang sama. Mereka pun mengatur jadwal untuk berkencan dan saat berkencan mereka langsung akrab karena mereka memiliki hobi yang sama. Setelah berkencan seharian, mereka pun berjalan bersama untuk pulang. Rize lalu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menyatakan perasaannya pada Kaneki. Setelah itu, Rize lantas memeluk Kaneki yang masih terdiam, namun dengan tiba-tiba Rize menggigit bahu Kaneki. Rize merupakan salah satu Ghoul yang berkeliaran dan sengaja mendekati Kaneki untuk dijadikan mangsa. Kaneki lantas berusaha keras untuk melarikan diri dari Rize. Ia merangkak untuk mencari pertolongan, namun hal itu malah membuat Rize semakin bergairah. Rize lantas menusuk Kaneki dengan kagune yang ia miliki. Sampai tiba-tiba sebuah bangunan jatuh tepat menimpa Rize dan langsung menewaskannya. Berbeda dengan Rize, Kaneki justru bisa diselamatkan. Ia mampu bertahan dengan bantuan organ dalam tubuh Rize yang ditransplantasi ke dalam tubuhnya. Shin lalu menampilkan dua karakter bernama Mado dan Amon yang sedang menyandra sesosok Ghoul yang mereka temui di distrik 20. Mereka adalah bagian dari CCG. Mereka memang agen yang sangat handal dan berkali-kali berhasil menangkap dan membasmi Ghoul. Setiap agen memiliki senjata khusus dari kagune para Ghoul yang telah mereka tangkap, dan senjata itu bernama Queen Key. Setelah kecelakaan yang menimpanya, Kaneki akhirnya bisa pulih dan menjalani hidupnya seperti biasa. Saat berada di kampusnya, ia bertemu dengan Hide, sahabatnya. Hide lalu mengajak Kaneki untuk makan dan merayakan kesembuhannya. Namun hal aneh terjadi saat ia memakan makanan itu. Ia mulai merasa mual dan memuntahkan semua makanan itu. Setelah sampai di rumah, ia mencoba kembali memakan makanan yang ada di dalam kulkasnya. Namun lagi dan lagi ia memuntahkan semua itu. Dari televisi di rumahnya, ia mendapatkan berita bahwa seorang Ghoul tidak bisa memakan makanan manusia. Kaneki yang merasa frustasi lantas pergi membasuh wajahnya dan menatap wajahnya di cermin.
Ia pun melihat bahwa sebelah matanya memperlihatkan mata sesosok Ghoul. Hal ini terjadi karena organ dalam yang ada di tubuh Kaneki adalah organ milik Rize. Ia pun harus menghadapi kenyataan hidup sebagai setengah Ghoul dan setengah manusia. Ia pun lantas berjalan keluar dan melihat kepada manusia-manusia di sekelilingnya. Entah mengapa ia malah merasa lapar melihat para manusia itu. Lalu tiba-tiba ia mencium bau yang sangat lezat dari suatu tempat. Setelah menyusuri jalan, ia melihat seorang Ghoul yang sedang memakan manusia di sebuah lorong gelap. Ia sangat takut dan terkejut. Lelaki itu lalu menawarkan makanan kepada Kaneki. Namun tiba-tiba lelaki itu dibunuh oleh seorang Ghoul lain bernama Nikishi Nishio. Ia berkata bahwa distrik 20 adalah wilayah miliknya. Setelah hal itu, ia pun berniat membunuh Kaneki juga. Namun tiba-tiba Kaneki ditolong oleh seorang wanita yang merupakan Ghoul yang bernama Touka Kirishima. Ia pun merupakan pelayan di kafe Anteku yang biasa didatangi oleh para Ghoul. Ia berhasil mengalahkan Nikishi dan membuatnya kabur. Touka lalu melihat Kaneki yang kelaparan. Ia pun menawarkan sebuah tangan manusia kepada Kaneki. Akan tetapi Kaneki lantas langsung menolaknya karena ia masih merasa bahwa dirinya adalah manusia. Ia pun akhirnya pulang dan terpaksa harus menahan rasa laparnya. Ia benar-benar tidak bisa menahan rasa laparnya lagi. Keesokan harinya, ia pun pergi menemui Touka dan meminta bantuan untuk menemukan makanan untuknya. Setelah itu muncullah pemilik kafe yang bernama Yoshimura menawarkan sesuatu yang bisa dimakan oleh Kaneki atau Ghoul. Hal itu adalah kopi. Kopi adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang juga bisa dikonsumsi oleh Ghoul. Beberapa hari kemudian, Kaneki memulai kehidupannya sebagai seorang pelajar seperti biasa. Ia menutupi sebelah matanya yang sewaktu-waktu sering berubah menjadi mata Ghoul ketika sedang lapar. Namun semua berubah ketika Kaneki bertemu dengan Nishio yang merupakan guru di sekolah Kaneki. Nishio juga dekat dengan Hide, sahabat Kaneki. Hal itu malah membuat Kaneki khawatir, dan benar saja tujuan utama Nishio mendekati Hide adalah untuk memangsanya. Hal itu membuat Kaneki terkejut. Ia tidak bisa melawan Nishio yang jauh lebih tahu darinya. Ia juga belum mengetahui cara untuk menggunakan kekuatan Ghoul miliknya. Ia berusaha keras membangkitkan kekuatannya dan akhirnya berhasil di saat Nishio hendak membunuh Hide. Dan dengan kekuatan yang dimilikinya, ia pun berhasil mengalahkan Nishio. Namun hal itu belum berakhir. Kaneki yang melihat sahabatnya bersimbah darah justru tidak bisa mengendalikan dirinya. Hal itu terjadi karena jiwa Rize di dalam tubuh Kaneki yang masih menggebu-gebu. Setelah melihat ke arah cermin, Kaneki pun tersadar bahwa ia tidak boleh memakan sahabatnya sendiri. Setelah itu, Kaneki lantas membawa Hide ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan ia pun langsung pergi ke kafe Antekyo untuk merenungkan dirinya. Ia pun lantas bertemu dengan Yoshimura dan menceritakan keluh kesah yang dimilikinya. Yoshimura lalu berkata bahwa Kaneki adalah orang yang beruntung karena bisa menjadi setengah Ghoul dan setengah manusia. Yoshimura juga berkata kepada Kaneki bahwa semua pengunjung dan pelayan yang bekerja di kafenya itu adalah Ghoul. Karena hal itu, Kaneki akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan di kafe Antekyo. Ia ingin menjalani hidup sebagai Ghoul dan manusia. Di samping hal itu, Kaneki juga diperintahkan untuk mencari makanan bersama seorang pelayan yang bernama Yomo. Mereka sering mencari mayat manusia di sekitar tepi jurang untuk dijadikan makanan.
Keesokan harinya beredar kabar bahwa agen CCG sudah berada di distrik 20. Agen tersebut adalah Amon dan Mado. Mereka berdua adalah agen yang pintar dan handal. Selain itu, mereka juga dibekali senjata yang kuat. Mado dan Amon banyak menghabisi para Ghoul yang berada di distrik 20. Beberapa saat kemudian, ia pun menemukan dua orang yang mereka curigai sebagai Ghoul. Mado langsung bersiap untuk mencari keberadaan dua orang tersebut dengan bantuan anggota CCG yang lain. Kedua orang yang menjadi target Mado adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka merupakan tamu khusus di cafe Antekyu. Mereka adalah Ryoko dan anaknya yang bernama Hinami. Beberapa waktu sebelumnya, Ryoko dan Hinami mendatangi cafe Antekyu dan menemui Yoshimura untuk meminta perlindungan. Kembali kepada Ryoko dan Hinami, mereka memang tinggal di cafe Antekyu. Mereka cukup dekat dengan pelayan-pelayan yang berada di cafe itu, termasuk Kaneki. Kaneki sering mengajari Hinami tentang banyak hal. Kembali kepada Mado yang sudah berhasil menjebak Ryoko dan Hinami. Di balik semua itu terkuak bahwa tujuan utama Mado pergi ke distrik 20 bukan untuk membunuh para Ghoul, namun ia ingin mencari keberadaan Jason dan Rize. Karena berada dalam keadaan terpojok, Ryoko akhirnya meminta Hinami untuk kabur dari tempat itu dan ia yang akan melawannya. Setelah itu, Mado menunjukkan bahwa ternyata Queen Ki atau kekuatan yang dimiliki oleh Mado adalah Kagane dari suami Ryoko. Hal itu membuat Ryoko sangat marah, namun ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lainnya, Hinami berusaha sekuat tenaga untuk berlari menjauh dari tempat itu. Ia berlari dan menemui Kaneki. Ia pun meminta bantuan kepada Kaneki untuk bisa menyelamatkan ibunya. Namun hal itu percuma saja. Kaneki yang melihat kejadian mengerikan yang menimpa Ryoko hanya bisa melihat saja. Ia tidak bisa membantu karena ia belum tahu cara menggunakan kekuatan Ghoul-nya. Pada akhirnya Hinami dan Kaneki hanya bisa melihat Ryoko tewas begitu saja. Hinami sangat sedih dan menangis karena harus melihat ibunya sendiri tewas di depan matanya. Karena kejadian itu, Kaneki lalu memberitahu hal ini kepada pelayan-pelayan yang berada di cafe Antekyu. Mendengar hal itu, Touka menjadi sangat marah. Ia pun pergi dan bergegas menemui agen tersebut. Setelah tiba di sana, Touka hanya berhasil membunuh bawahan Mado dan Amon. Hal ini terjadi karena ia tidak sanggup melawan Mado dan Amon yang terlalu kuat untuknya. Ia pun kembali ke cafe Antekyu dengan luka di sekujur tubuhnya. Kaneki yang berada di kafe pun sangat terkejut melihat hal itu. Keesokan harinya, Kaneki meminta bantuan Touka untuk melatihnya. Ia ingin bisa mengendalikan kekuatan Ghoul yang ada pada dirinya. Tujuan Kaneki adalah membalaskan dendam akibat kematian ibunya Hinami yang dilakukan oleh kedua agen CCG tersebut. Setelah berlatih beberapa lama, Kaneki akhirnya mampu menguasai kekuatan Ghoul yang dimilikinya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pelatihan itu selesai, Kaneki dan Touka membuat rencana untuk membunuh kedua agen tersebut. Di sisi lain, terlihat bahwa Hinami ternyata sudah masuk ke dalam perangkap Mado. Mado memancing Hinami dengan menggunakan tangan milik ibunya. Hinami pun memeluk tangan ibunya itu, dan hal itu berhasil menjebak Hinami. Mengetahui hal itu, Kaneki dan Touka akhirnya bergegas untuk mencari keberadaan Hinami. Setelah mencari beberapa lama, Touka akhirnya berhasil menemukan Hinami yang berada di sebuah jembatan. Sementara itu di tempat lain, Kaneki menemui Amon dan berniat menghambat pergerakannya. Pertarungan antara Kaneki dan Amon pun tak terhindarkan.
Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia pun mencoba mengalahkan Amon. Namun Kaneki tidak bisa mengalahkan Amon karena senjata Queen Ki yang dimiliki oleh Amon sangat kuat. Namun Kaneki tidak menyerah begitu saja, sampai pada akhirnya sifat Rize mendominasi tubuhnya. Dengan keadaan setengah sadar, Kaneki langsung memakan bahu Amon. Hal itu membuat Kaneki menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia berhasil mengalahkan Amon. Kaneki lalu dibayang-bayangi oleh keberadaan Rize. Hal itu membuatnya hilang kontrol dan kendali kepada dirinya sendiri. Ia lalu berkata kepada Amon bahwa jika manusia mempercayai Goul, maka Goul dan manusia bisa hidup berdampingan. Setelah itu, Kaneki lantas meminta Amon untuk kabur dari tempat itu karena ia tidak ingin membunuhnya. Setelah kejadian itu, Kaneki lantas pergi dan langsung menemui Touka. Di tempat lainnya, Touka juga berusaha keras untuk mengalahkan Mado. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Mado, ia tidak bisa mengalahkannya. Dengan Kagune milik Ibu Hinami, Mado menjadi semakin kuat dan menjadikan itu sebagai senjatanya. Hal tersebut lantas membuat Touka semakin marah. Kemarahan itu malah membuatnya mengambil langkah yang ceroboh, yang membuat Mado hampir membunuhnya. Namun Hinami lantas berhasil menyelamatkan Touka dengan Kagune dari ayah dan ibunya. Hal itu berhasil membuat Mado terkapar. Touka tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan lantas bergerak untuk membunuh Mado. Setelah kejadian itu, Hinami memutuskan untuk pergi ke distrik 24 untuk berlindung. Sementara Touka, Kaneki, dan pelayan kafe lainnya kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Kehidupan di distrik 20 akhirnya mulai berjalan seperti biasa. Kemudian Shin memperlihatkan Amon yang mendatangi makam milik Mado. Ia pun lantas berjanji bahwa suatu saat dia akan membalaskan dendam untuk Mado dengan membunuh semua Goul yang ada. Dan film pun selesai.